kemudian kita ke skill 2, objects of preposition ya. Di sini yang harus kita ingat adalah a preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object of preposition. If a word is an object of preposition, it is not the subject. Jadi intinya adalah kalau ada kata benda atau pronoun ya, tapi di belakang preposisi berarti dia itu bukanlah subject. Oke, let's go to exercise 2. Perhatikan dulu perintahnya sebelum mengerjakan soal. Each of the following sentences contains one or more prepositional phrases. Underline the subject once and the verb twice. Circle the prepositional phrases that come before the verb. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi seperti tadi ya, garis bawahi subjek 1 kali, garis bawahi verb 2 kali, tapi ada tambahan. Lingkarilah frasa preposisi yang ada sebelum kata kerja. Kemudian kenalilah kalimat itu betul atau salah. Jadi, object of preposition itu adalah frasa preposisi, prepositional phrase ya. Jadi, kata benda, tapi depannya ada preposisi, itu namanya prepositional phrase ya. Saya ingatkan lagi, preposisi itu apa saja sih? Preposisi itu kata depan ya, seperti in, at, of, to, by, behind, and on. Dan banyak lagi preposisi yang lainnya. Oke, kita ke nomor 1, number 1. Ini sudah jadi contoh. The name of the baby in the crib is Jack. Jadi ini sudah digaris bawah ya. Name ini adalah subject, garis bawah 1 kali. And is ini adalah verb, garis bawahi 2 kali. And of the baby, ini frasa preposisi. In the crib ini frasa preposisi dikurungin. Kalimat ini sudah betul ya, karena sebenarnya kalimat ini kan the name is Jack. Jadi yang dikurungin dalam preposisi itu sebenarnya tidak berefek pada pola kalimat ini. Number 2, by the next meeting of the class, need to turn in the papers. Nah ini, ada predikat need. Tapi siapa pelakunya? Kok nggak ada pelakunya ya? Jadi need-nya udah ada. Terus frasa preposisinya dikurungin by the next meeting of the class. Tapi nggak ada pelakunya. So, ini adalah incorrect, salah. Siapa yang perlu mengembalikan papers? Ya, tidak ada pelakunya. Number 3. The directions to the exercise on page 20 unclear. Kita lihat, ada subjeknya ada, yaitu directions. Kita kurungin tadi. To the exercise ini adalah frasa preposisi to the exercise. On page 20 ini juga frasa preposisi ya. Kemudian unclear, ini adjektif. Ada yang aneh ya, kok nggak ada kata kerjanya gitu kan, rasanya aneh gitu ya. Harusnya kan gini, the directions to the exercise on the paper are unclear. Harusnya ada are-nya ya. So, the sentence is considered incorrect. Salah. Number 4. Because of the heavy rain throughout the night, the walkways are muddy. Kita lihat dulu. Ini subjeknya, ini adalah the walkways adalah subject. And predikatnya, verbnya adalah are. And kita lihat bagian depan. Because of itu ya, because of itu adalah preposisi. So, because of, ya, because of diikuti belakangnya. Belakangnya preposisi adalah kata benda, heavy rain ya. Ini frasa preposisi. And throughout itu juga preposisi. Throughout the night ini frasa preposisi ya. Ini dan sudah lengkap, sudah betul, diartikan juga sudah sesuai ya. Ini adalah betul, correct. Let's go to number 5. During the week, eat lunch in the school cafeteria. Kalimat ini dimulai dengan during the week ya. Ini kita kurungin. Ini during ini preposisi. So, during the week ini frasa preposisi. Kemudian eat itu kata kerja ya, eat itu ya. Eat lunch in the school cafeteria. Tapi siapa pelakunya? Kok nggak ada pelakunya? Maksudnya kan during the week, the students eat lunch in the school cafeteria. Or during the week,
They eat lunch in the school cafeteria. Jadi kalimat ini kurang subjek, ini incorrect. Number 6. In the morning, after the concert, was tired. Kalimat ini dimulai dengan frasa preposisi in the morning, kita kurungin dulu. After the concert, kurungin dulu. Terus tiba-tiba kata kerja, was tired. Kata kerja. Tapi siapa yang capek itu siapa? Kok nggak ada ya? Mestinya kan gini ya. In the morning after the concert, he was tired. Nah gitu ya. Ada pelakunya. So, this sentence is considered incorrect. Salah. Number 7. In the summer, the trip to the mountains is our favorite trip. Oke, kita lihat dulu kalimat ini dimulai dengan frasa preposisi in the summer, dikurungin dulu. Dan kemudian ketemu subjeknya. Subjeknya adalah trip ya. Trip ini subject. Predikatnya adalah is. Terus di antara kata trip dan is itu ada frasa preposisi yaitu to the mountain. Jadi to the mountain itu juga termasuk, to itu termasuk preposisi. Kita kurungin. Nah, sekarang jadi kelihatan kan kalimat aslinya bilang the trip is our favorite trip. So it is correct. Number 8. In a box on the top shelf of the cabinet in the hallway of the house. Wah, ini rasanya aneh banget ya. Kita lihat apa aja yang ada di kalimat ini. In a box, kurungin ini frasa preposisi. On the top shelf, kurungin lagi frasa preposisi. Of the cabinet, kurungin lagi. In the hallway, kurungin lagi. Of the house, kurungin lagi. Oke, jadi kalimat ini nggak punya subject ataupun verb. Cuman kumpulan frasa. Ini salah ya. Incorrect. Jadi nggak ada subjek siapa pelakunya. Terus nggak ada verbanya apa yang dikerjakan. Number 9. With her purse in the hand, ran through the door. Kalimat ini dimulai dengan with her purse. Kita kurungin karena with itu juga preposisi. In her hand juga frasa preposisi. Kemudian ran ini adalah kata kerja through the door. Verb 2 ya. Verb 2 dari kata run. Run, ran, run. Tapi siapa yang berlari? Siapa pelakunya? Kok tidak ada? Mestinya kan with her purse in her hand, she ran through the door. Gitu ya. Jadi ini kalimat ini salah. Incorrect. Number 10. At 1 in the morning, the alarm clock on the table beside the bed rang. Kalimat ini dimulai dengan frasa preposisi at 1. At 1 ini frasa preposisi. In the morning, ini juga preposisi ya. Kemudian, the alarm clock on the table. Nah ini, the alarm clock itu adalah subjek. Tapi utamanya pada kata clock. Terus, on the table ini preposisi dan kata benda di belakangnya. Beside the bed, ini juga frasa preposisi. Kemudian rang. Rang ini adalah kata kerja bentuk kedua dari ring. Ring, reng, rang. Jadi kalimatnya sudah punya subjek and punya verb. And artinya juga sudah betul ya. Jam 1 pagi hari alarm clock di meja beside bed berdering. So it is correct.